Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 2062401.015. Di sini saya akan mempresentasikan materi siklus konversi. Apa itu siklus konversi? Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Perusahaan jasa terdiri dari sistem penggajian dan sistem akuntansi biaya. Perusahaan dagang terdiri dari sistem penggajian dan sistem persediaan. Perusahaan manufaktur terdiri dari sistem penggajian, sistem persediaan, dan sistem akuntansi biaya. Transaksi dan dokumen dalam siklus konversi. Jenis transaksi. 1. Pembelian barang. Dokumen yang terkait adalah order pembelian dan LPB. 2. Jenis transaksi. Penjualan barang dan dokumen yang terkait order penjualan, nota pengiriman, dan faktur penjualan. Ketiga, jenis transaksinya transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke proses produksi. Dokumen yang terkait adalah permintaan bahan baku dan tiket kerja. Keempat, jenis transaksinya transfer barang dalam proses ke produk jadi. Dokumen yang terkait adalah perintah produksi. Yang kelima, jenis transaksinya adalah penggajian. Dokumen yang terkait adalah kartu jam kerja dan otorisasi gaji. Sistem persediaan. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Pada perusahaan manufaktur, sistem persediaan pengendalian tingkat bahan baku produk jadi. Pada perusahaan dagang, sistem persediaan digunakan untuk menjamin tersedianya barang dagang untuk dijual. Laporan yang dihasilkan. 1. Laporan status persediaan atau inventory status report. Laporan ini berisi daftar seluruh jenis persediaan, kualitas, dan harga perolehan. Kedua, laporan per jenis persediaan atau query inventory item. Laporan tentang kuantitas per jenis barang yang tersedia saat laporan dibuat. Ketiga, laporan pemesanan kembali atau reorder point. Laporan yang berisi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Yang keempat, laporan hasil perhitungan fisik atau physical inventory report. Laporan yang berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Sistem akuntansi biaya. Tujuannya 1. Menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Kedua, menghasilkan informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar penentu harga dan komposisi produk atau produk mix. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan HPP. Sistem akuntansi biaya. 1. Sistem penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Sistem ini membebankan biaya ke kelompok produksi tertentu, misal
pesanan barang yang dihasilkan heterogen. Yang kedua, sistem penentuan harga pokok proses costing. Sistem ini membebankan biaya ke setiap proses, kemudian menghitung biaya rata-rata per unit barang yang dihasilkan sama atau sejenis atau massal. Laporan yang dihasilkan ada dua, yaitu 1. Laporan kontrol. Laporan ini untuk meringkas bahan baku dan tenaga kerja ke proses produksi. 2. Laporan harga pokok produksi. Laporan yang menyajikan harga pokok total dan per unit produk. Flowchart siklus konversi. Bagian pesanan, penjualan, produksi, perencanaan, dan pengendalian. Dimulai dari menerima pesanan dari produsen sabun, deterjen, kemudian pemesan tersebut akan menulis surat di buku pesanan. Setelah itu akan diserahkan di bagian pevalidasian pesanan. Setelah itu akan diserahkan lagi ke bagian blanket order. Apakah pesanan tersebut akan disepakati atau tidak. Setelah di bagian tersebut akan diserahkan lagi di bagian penetapan bahan baku dan kebutuhan operasi. Di bagian penetapan bahan baku dan kebutuhan operasi, surat tersebut akan ditulis dua rangkap. Satu akan diserahkan di bagian daftar kebutuhan bahan dan kedua akan diserahkan di bagian lembar urutan kerja. Kedua rangkap surat tersebut akan diserahkan di bagian pembuatan permintaan pembelian. Setelah di bagian tersebut, setelah dicek-cek juga akan diserahkan di bagian permintaan pembelian. Pertama, bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan ini akan membuat laporan status persediaan. Setelah membuat laporan status persediaan, di suatu surat akan diserahkan di laporan status persediaan. Di laporan ini akan dibuat dua rangkap. Yang pertama akan diserahkan di pembuat permintaan pembelian. Yang kedua akan diserahkan di pembarui file persediaan. Di bagian pembaharuan file persediaan tersebut akan diserahkan di file persediaan dan akan dicadang. Setelah di file persediaan akan diserahkan untuk dibuat voucher jurnal. Bagian teknis. Bagian teknis ini akan membuat surat, akan menyiapkan operasi teknis. Setelah menyiapkan operasi teknis surat tersebut akan dilaporkan spesifikasi teknisnya di bagian pembuatan permintaan pembelian. Bagian pembelian. Permintaan pembelian 1 akan dikirim atau diserahkan di permintaan pembelian. Setelah permintaan pembelian tersebut akan diserahkan di bagian penyiapkan pesanan dan pembelian. Di bagian tersebut pesanan akan dicek. Setelah dicek, surat pesanan tersebut akan diserahkan di bagian pesanan pembelian. Di bagian ini akan dibuat dua rangkap surat. Yang pertama akan dikirim ke bagian pemasok
Dan yang kedua akan dijadikan faktur dari pemasok. Supervisor tempat kerja. Bagian ini akan menjadwal produksi. Setelah membuat jadwal produksi, surat tersebut akan diserahkan di jadwal kerja. Bagian ini akan diserahkan lagi di bagian penutup file perintah kerja terbuka. Bagian ini membuat perintah kerja, lembur perpindahan dan permintaan bahan baku. Setelah itu akan diserahkan di lembar perpindahan. Setelah itu akan diserahkan lagi di perintah kerja. Setelah itu akan diserahkan juga di membuat file perintah kerja terbuka. Di bagian ini, surat pengiriman setelah itu akan diserahkan di bagian pengiriman pesanan dan dibuat surat pengiriman ke tempat tujuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.